Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapanpun pada rekan-rekan semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat semua, kembali saya akan berbagi tentang konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Kita melanjutkan konflik di Timur Tengah, yaitu terjadinya perang Teluk. Mulai dari ke-1, ke-2. Saya sudah membuat satu video yang pertama, perang Teluk ke-1 dan perang Teluk ke-2. Kita lanjutkan sahabat-sahabat semua ke perang Teluk ke-3. Di perang Teluk ke-3, sahabat semua, pada tahun 1922, Presiden Amerika Serikat George Walker Bush menegaskan kembali pentingnya membersihkan Irak dari senjata penghancur massal. Irak menunjukkan sikap menaati resolusi. Kemudian Presiden Prancis Jacques Chirac dan Kanselir Jerman Gerhard Schröder berusaha memperpanjang jangka waktu invasi dan memberi kesempatan lebih lama kepada Irak untuk mematuhi resolusi. Irak menunjukkan niat baik dengan mentaati resolusi itu. Namun ironinya pada tahun 2003 Presiden Bush dan Perdana Menteri Tony Blair mendeklarasikan bahwa Irak bersikukuh menghindari infeksi PBB dan tetap memproduksi senjata kimia. Presiden Bush menganggap upaya diplomasi melalui PBB akan berakhir sia-sia. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 17/2003, Bush mendeklarasikan berakhirnya diplomasi serta mengultimatum Saddam Hussein untuk meninggalkan Irak dalam waktu 48 jam. Saddam Hussein menolak mematuhi ultimatum itu. Prancis, Jerman, Rusia keberatan dengan rencana perang Bush. Tampak juga bagi Amerika Serikat bahwa sanksi ekonomi tidak mempan untuk menghentikan Irak memproduksi senjata pemusnah massal. Hal itu sebagian karena beberapa negara tetangga Irak mulai membuka kembali perdagangan dengan Irak. Selain itu, diplomasi juga menemui jalan buntu. Oleh karena itu, tindakan militer dianggap sebagai satu-satunya solusi yang tersisa. Catatan di sini dijelaskan, kelak setelah perang usai, terbukti bahwa Irak tidak memproduksi senjata pemusnah massal. Sahabat-sahabat semua, ini catatan atau sejarah yang terjadi di tahun itu. Ternyata tidak terbukti bahwa Irak membuat senjata pemusnah massal. Ini kaitan dengan Amerika Serikat. Sekitar pada tahun 2001 September, pasca peristiwa 11 September, Presiden Bush mendesak negara koalisi Amerika Serikat melakukan sesuatu untuk menghancurkan sel-sel terorisme, katanya. Nah, tidak sekedar mengucapkan simpati atas tragedi September, slogan terkenal dan kontroversial Bush, "Anda bersama kami atau melawan kami dalam perang perjuangan melawan teror." Ini yang dihembuskan oleh Amerika Serikat, menggema ke seluruh dunia. Kita kenal dengan ada peristiwa 11 Maret di gedung kembar WTC di Amerika Serikat. Nah, hanya ada dua pilihan bagi Anda dalam perjuangan melawan teror. Itu mendukung kami atau melawan kami. Nah, sahabat semua, sebelum invasi dimulai, Wakil Presiden Amerika Serikat pada pertengahan Maret 2002 telah melakukan sejumlah lawatan ke berbagai negara, terutama ke 9 negara Timur Tengah untuk mencari dukungan penuh dari negara-negara tersebut. Tujuannya itu upaya menggulingkan pemerintahan Saddam. Meskipun dengan dalih tentang adanya kepemilikan senjata pemusnah massal di Irak, hanya Israel dan Kuwait yang menyatakan siap mendukung Amerika Serikat. Arab Saudi meskipun tidak menyukai Saddam, tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan angkatan udaranya untuk menyerang Irak. Tampaknya Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya masih bersikap konsisten untuk mempertahankan kesatuan teritorial dari negara Irak. Sahabat semua, sementara itu, Turki juga menunjukkan keraguan untuk turut serta dalam aksi penyerangan militer Amerika Serikat ke Irak. Sementara negara lain seperti Suriah dan Iran lebih menginginkan Irak berada dalam kondisi status quo.
daripada harus menerima munculnya pemerintahan baru yang loyal kepada Washington. Selain itu, negara-negara Uni Eropa juga tidak mendukung rencana Amerika Serikat. Presiden Rusia, Vladimir Putin, justru sempat menolak dengan keras terhadap rencana Amerika Serikat ini. Akan tetapi, meskipun menolak, membantu Amerika Serikat. Negara-negara ini pada umumnya sepakat jika Irak harus mengizinkan kembalinya tim PBB untuk memeriksa kembali keberadaan senjata pemusnah massal tersebut. Tim PBB memang sempat ditolak Irak untuk melakukan investigasi karena Saddam mengkhawatirkan adanya penyusupan dari badan intelijen dunia seperti CIA dan Mossad, seperti yang pernah terjadi tahun 1998. Jika kita pelajari dari sejumlah konflik yang muncul di kawasan ini, sebagian besar memang dipicu oleh upaya untuk menguasai sumber daya minyak yang memang sangat melimpah di wilayah ini. Kawasan ini merupakan penghasil minyak bumi berdasarkan di dunia, dan hasil minyak Irak merupakan terbesar kedua setelah Arab Saudi. Sebenarnya Amerika Serikat ini sudah bertekad untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil minyak Timur Tengah dan mencari pemasok minyak baru bagi kepentingan negaranya seperti Rusia, Afrika Barat, dan negara-negara penghasil minyak lainnya. Itu seperti di kawasan Laut Kaspia. Untuk mendapatkan minyak dari Rusia tentu sangat sulit dilakukan mengingat kebijakan politik luar negeri antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet sangatlah berbeda. Meskipun banyak negara Arab tidak mendukung upaya Amerika Serikat untuk melakukan serangan ke Irak, jumlah pasukan koalisi yang berhasil dihimpun Amerika Serikat cukup banyak. Itu sekitar 1.770.194 tentara koalisi dikerahkan pada tahap awal invasi. Dari jumlah itu, sebanyak 130.000 prajurit berasal dari Amerika Serikat, tambah 45.000 dari Inggris, 2.000 dari Australia, dan 194 dari prajurit Polandia. Sebanyak 36 negara lain ikut serta sesuai invasi. Nah, pasukan Peshmerga dari Gerakan Nasional Kurdi utara Irak juga mengambil bagian dalam koalisi. Persiapan perang diawali ketika 100.000 tentara Amerika Serikat dikumpulkan di Kuwait. Amerika Serikat dan Inggris memimpin invasi ke Irak. 19 Maret 2003 yang diberi kode Operasi Pembebasan Irak, Operation Iraqi Freedom. Serangan dilakukan pada tanggal 23 Maret tahun 2003 dan berhasil menjatuhkan Baghdad pada tanggal 9 April 2003. Pada tanggal 1 Mei 2003 perang dinyatakan selesai dengan kemenangan Amerika Serikat beserta sekutunya. Pasukan koalisi berhasil menumbangkan rejim Saddam Hussein dan menguasai kota-kota penting dalam waktu 43 hari. Persenjataan koalisi terlampau canggih dibanding dengan Irak, yang lebih banyak mengandalkan perlawanan di darat dengan menggunakan alat utama sistem pertahanan alustista. Alustistanya yang sudah tua, itu peninggalan Uni Soviet. Sahabat semua, perang ini meninggalkan banyak korban, tidak hanya di pihak Irak, tapi juga pihak koalisi. Tapi yang jadi catatan di sini bahwa negara Irak menjadi negara yang diagresi oleh Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Catatan awal tadi bahwa bukan hanya menuduh adanya senjata pemusnah massal, tapi juga mungkin dia menginginkan sumber daya minyak yang ada di Irak. Sahabat semua, setelah Irak dikuasai, diplomat Amerika Serikat Paul Brenner tunjuk untuk mengepalai otoritas di daerah Irak sebagai otoritas koalisi. Salah satu kebijakan Paul Brenner kemudian memicu berkembangnya gerakan ekstrem Al-Qaeda yang diisukan ekstremis Al-Qaeda
terus juga adanya ISIS. Ini diisukan oleh Amerika Serikat, artinya memecat semua loyalitas partai Ba'ath pimpinan Saddam Hussein, baik pegawai negeri, sipil maupun militer, tanpa pandang bulu. Terjadi hancurlah di Irak ini. Juga tidak sedikit perwira militer dari pangkat tingkat pertama, menengah sampai tinggi dipecat dalam program ini. Namun Bremer tidak mengira dampak buruk kebijakannya itu. Pada saat yang sama, di luar dugaan, Amerika Serikat dan koalisinya bangkit melawan dari rakyat Irak terhadap pendudukan Amerika Serikat. Rakyat Irak membentuk milisi bersenjata untuk mengusir apa yang mereka sebut penjajah Barat. Di mata mereka semakin jelas motif Amerika Serikat di Irak bukan untuk membebaskan rakyat, melainkan membebaskan Amerika Serikat untuk menguruk seluruh sumber daya bangsa Irak, terutama minyak. Nah, perlawanan paling sengit datang dari para milisi pimpinan ulama Syiah yang berpengaruh, yaitu Muqtada al-Sadri. Itu tahun 2003 sampai 2009. Selain itu muncul juga milisi-milisi Sunni seperti di Tikrit untuk melawan pendudukan Amerika Serikat. Tuduhan mengenai adanya senjata pemusnah massal ternyata memang tidak terbukti. Jadi fitnah besar terhadap Irak. Dan ini diperkuat dengan laporan dari Inspektur Senjata PBB Hans Blix yang diturunkan untuk melakukan penyelidikan. Hingga kini kondisi Irak masih belum kondusif. Dan dalam hal ini Amerika Serikat memperoleh protes dari dunia internasional karena dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keadaan tersebut. Nah, sahabat-sahabat semua, ini sejarah atau peristiwa Perang Teluk Ketiga yang menghancurkan, memporak-porandakan negara Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Akhirnya hancur berkeping-keping. Ternyata tujuannya bukan untuk membebaskan rakyat Irak, tetapi Amerika Serikat menginginkan mengambil segala harta kekayaan yang ada di Irak. Dan bahkan Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati karena dituduh sebagai genosida di Kurdi. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan dari sejarah dan peristiwa besar ini bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya. Mari kita kuatkan dasar cara berpikir kita dalam sejarah. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga berkembang di channel ini. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.